Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati para SMB Muhammadiyah Dua Duren, Ustaz Muhammad Fauzi, yang kami hormati seluruh Bapak Ibu guru dan karyawan SMB Muhammadiyah Dua Duren. Puji syukur atas segala nikmat Allah Subhanahu wa taala dan juga lupa selawat sanjung dan selalu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya yang ada di majelis ini termasuk golongan umatnya yang taat. Di kesempatan kali ini kami ingin menyampaikan sebuah materi itu terkait dengan pembelajaran sosial emosional. Apakah ada yang mengetahui apa itu pembelajaran sosial emosional? Kalau kita merujuk untuk pembelajaran sosial emosional, mungkin dalam prakteknya sudah sering kita lakukan. Pengertiannya seperti ini. Pembelajaran sosial dan emosional atau sering disebut PSE adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Proses kolaborasi ini memungkinkan anak dan pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Ada 5 PSE, pembelajaran sosial emosional. Yang pertama adalah kesadaran diri. Bentuknya seperti apa? Yaitu memahami, menghayati, dan mengelola emosi. Lalu yang kedua ada pengelolaan diri. Bentuknya seperti apa? Menetapkan dan mencapai tujuan yang positif. Lalu yang ketiga ada kesadaran sosial, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain. Lalu yang keempat ada keterampilan berelasi, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif. Yang kelima ada pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, yaitu membuat keputusan yang bertanggung jawab. Di penerapannya di kelas kita bisa menerapkan ke semuanya atau sebagian yang ada di antara 5 pembelajaran sosial emosional. Selanjutnya contoh ketika di kelas, yaitu ketika kegiatan pembukaan Bapak Ibu sedang mengajar itu ada peserta didik yang mendapat giliran memimpin doa. Ini juga sudah bisa disebut sebagai bentuk pembelajaran PSE, yaitu di sini ada KSE, muatannya pengelolaan diri dan mengelola emosi dan fokus. Lalu pada saat kegiatan ini Bapak Ibu mengajar, di situ mungkin Bapak Ibu memberikan stimulus peserta didik menyimak materi dari YouTube. Peserta didik bergabung dalam kelompoknya, identifikasi masalah. Peserta didik diberikan kesempatan bertanya. Itu juga sudah termasuk dalam ada muatan KS-nya, yaitu kesadaran sosial dan keterampilan berelasi. Pada contoh yang lain ada pengolahan informasi. Peserta didik secara kolaboratif dalam kelompoknya mengolah data hasil sebelum melakukan presentasi. Lalu pembuktian presentasi hasil kelompoknya. Di sini juga sudah ada muatan kesadaran sosial dan keterampilan berelasi. Lalu pada bagian kegiatan penutup, guru melakukan refleksi dan mengakhiri kegiatan pembelajaran. Ini juga sudah ada muatan pengelolaan diri, mengelola emosi dan fokus. Sebenarnya kita sudah menerapkan KSE, namun
Mungkin Bapak Ibu belum familiar dengan istilah-istilah ini. Nah, ini di program guru penggerak. Di program guru penggerak ini untuk RPP itu harus ada muatan KSE-nya. Jadi selain ada pembelajaran berdiferensiasi juga ada muatan KSE. Terus salah satu yang bisa diterapkan juga di sini ada prinsip kesadaran penuh, mindfulness. Ini sangat penting buat anak-anak kita. Apa itu kesadaran penuh? Kesadaran penuh itu sendiri dapat diartikan sebagai kesadaran yang muncul ketika seseorang memberikan perhatian secara sengaja, sadar pada kondisi saat sekarang, dilandasi rasa ingin tahu tanpa menghakimi dan kebaikan. Menurut Hawking, yang sebenarnya telah ada dalam diri manusia secara alami tanpa perlu diajarkan atau ditumbuhkan. Akan tetapi pikiran merupakan bagian diri kita yang seringkali sulit dikendalikan, sehingga kesadaran penuh yang sebenarnya telah dimiliki secara alami mengalami hambatan untuk benar-benar dialami. Nah, Bapak Ibu bisa melihat ada beberapa teknik yang sederhana yang bisa dipakai, diaplikasikan di kelas. Kalau ini di kehidupan sehari-hari, ini ada praktek seperti memejamkan mata, menenangkan, atau sambil bermain instrumen alat musik ataupun menggambar. Ini merupakan kegiatan-kegiatan mindfulness yang sangat bermanfaat untuk melatih nantinya dari titik jenuh itu anak akan fokus kembali. Coba kita ingat kembali saat kita berada dalam kondisi yang tertekan, entah karena tuntutan yang terlalu besar atau terlalu banyak beban kerja, bukannya berkurang tapi semakin menumpuk. Lalu rekan kerja juga mungkin kurang kerjasama, murid dinilai tidak mendengarkan, bahkan keadaan dalam pasangan atau anggota keluarga lain memiliki tuntutan yang berbeda. Kadang-kadang kita sebagai guru dengan permasalahannya di kehidupan di sekolah, dengan hubungannya dengan guru yang lain ataupun dengan siswa ataupun dengan keluarga, kalau kita tidak sering-sering melatih diri kita untuk menenangkan diri kita, salah satunya dengan teknik mindfulness, takutnya kita akan meledak-ledak dan tidak bisa mengontrol emosi kita. Apa sih kaitan dengan standar nasional pendidikan? Kaitannya adalah pembelajaran sosial dan emosional berupaya menciptakan lingkungan dan pengalaman belajar yang menumbuhkan 5 kompetensi sosial dan emosional, yaitu yang pertama kesadaran diri, yang kedua manajemen diri, yang ketiga kesadaran sosial, yang keempat keterampilan berelasi, dan yang kelima adalah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Pembelajaran 5 KSE tersebut dapat menghasilkan murid-murid yang berkarakter, disiplin, santun, jujur, peduli, responsif, proaktif, mendorong anak untuk memiliki rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, sosial, budaya, dan humaniora. Ada sebuah hadis yang mungkin Bapak Ibu juga sudah hafal ya. Ada walakal jannah, janganlah kamu marah, niscaya bagimu surga. Demikian yang bisa kami sampaikan dalam penyamaan persepsi tentang pentingnya pengelolaan sosial dan emosional kita sebagai guru untuk pembelajaran yang lebih berpihak kepada murid. Nasrul minallah wa fathul qarib. Astagfirullah khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian yang disampaikan oleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Yuliana Nugraheni, guru mata pelajaran IPA di SMP Muhammadiyah 2 Kebumen. Dengan pembelajaran KSE, anak-anak bisa menjadi lebih tertata, menjadi tanggung jawabnya lebih tertata, disiplin, kemudian punya kemandirian yang luar biasa. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.